Tentukan keadaan A, B, C, dan D apa saja yang menjadikan Y itu tinggi. Keadaan itu berarti logika. Berarti logika A, B, C, D apa saja yang menjadikan Y itu tinggi. Nah, Y itu tinggi di sini. Y itu tinggi jika A, B, C, D apa? Nah, nanti kita mengerjakannya satu persatu. Y itu tinggi jika E-nya logikanya apa, nanti E dan F logikanya apa, nanti E-nya itu bagaimana untuk inputnya A dan B. Nah gitu. Jadi kita mengerjakannya dari belakang seperti ini. Jangan dicoba satu persatu. Kalau mau dicoba satu persatu ya boleh saja, ini dibuat tabel kebenaran ya. Kita cari semua kombinasi A, B, C, D yang menjadikan Y-nya itu tinggi. Boleh seperti itu. Kebetulan ini inputnya 4. Input 4 berarti tabel kebenaran 16 baris. Tapi satu saat bayangkan, kalau inputnya 8, inputnya 8. Wah, kita membuat tabel kebenaran berapa baris? 2 pangkat 8, 256. Wah, nanti mengerjakan satu soal butuh waktu mungkin setengah jam sendiri kalau seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi itu maka kita menggunakan ketentuan aktif tinggi, aktif rendah yang tadi sudah kita teorikan tadi ya. Nah, ini contohnya ini. Tentukan keadaan A, B, C, D apa saja yang menjadikan Y itu tinggi. Jadi Y itu tinggi. Y itu tinggi itu Y sama dengan 1. Nah, kan itu. Nah, tapi kalau kita baca di sini, ini ya, gerbang nomor 3 ya. Gerbang nomor 3 kalau kita baca menggunakan aturan aktif tinggi, aktif rendah. Gerbang nomor 3 di sini ini ada bundarannya. Kalau ada bundarannya berarti ini aktif rendah. Nah, berarti yang di sini itu nanti akan terbaca, yang gerbang nomor 3 akan terbaca Y akan rendah karena aktif rendah atau Y akan 0 jika ya, jika apa? Inputnya E dan F. E-nya sama dengan 1 karena aktif tinggi, F-nya sama dengan 1 juga karena aktif tinggi. Loh, kan tidak cocok dengan soalnya. Nomor 3 ini, gerbang nomor 3 ini kalau dibaca output akan 0 jika E1 F1 kalau dibaca gerbang nomor 3. Tapi soalnya menanyakan jika Y sama dengan 1. Nah kan nggak cocok ini seperti ini. Nah, kalau tidak cocok, kita bisa menukar gerbang nomor 3 ini dengan gerbang alternatifnya. Gerbang alternatifnya itu ada di tabel yang tadi itu ya. Nah, ini kita tukar jadi gerbang alternatifnya. Tadi itu berarti kalau ini gerbang dasarnya itu N, kita jadikan OR, ini yang aktif tinggi jadikan aktif ini yang aktif rendah jadikan aktif tinggi, yang aktif tinggi jadikan aktif rendah. Nah, menjadilah gerbang yang digambar di bawahnya ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kita kembali ke pertanyaan. Pertanyaannya tadi itu keadaan input apa saja yang menjadikan output itu tinggi atau output itu aktif atau Y sama dengan 1. Nah, kalau ini baru cocok ini. Oke, ya kita coba. Dibaca gerbang yang nomor 3, Y itu akan tinggi, logika tinggi atau 1 jika, nah ini ada bundarannya, berarti jika di sini itu rendah atau 0, yang di bawah juga 0. Nah, ini cocok toh? Sesuai dengan pertanyaan. Pertanyaannya, Y akan tinggi jika apa? Nah, ini dibaca gerbang nomor 3 seperti itu terbaca. Y akan tinggi jika inputnya yang atas itu atau E itu 0 atau F itu 0. Nah, sekarang kita teruskan ke sini. Kita baca gerbang nomor 1. Gerbang nomor 1 ini outputnya akan 0 jika inputnya itu A-nya apa ini? 1 dan B-nya itu 1 juga. Nah, terus yang ini gerbang nomor 2 kalau dibaca itu F akan
apa? 0 jika C-nya itu 1 dan D-nya itu 1. Nah, udah ketemu seperti itu. Nah, berarti syarat Y-nya itu 1. Ya, Y-nya itu 1 itu jika E-nya 0 atau F-nya 0. Ya. Y itu akan 1 jika F-nya itu 0 atau E-nya 0. Jadi kalau jika E-nya 0 itu F-nya udah nggak berpengaruh lagi. Jadi nanti tabelnya nanti jadi seperti ini bisa. Ini Y-nya itu 1 jika E-nya itu 0. Ya. Kalau E-nya 0 maka Y-nya 1. Lah F-nya bagaimana F-nya? Loh kalau E-nya 0 ya F-nya tidak akan pengaruh lagi. F-nya tidak akan berpengaruh. F-nya itu mau 0 atau 1 nggak ada bedanya. Nah, maka F biasanya diberi notasi X. Nah, itu. Jadi jika E-nya 0 maka Y-nya 1. F-nya bebas. F-nya itu mau 0 atau 1 nggak ada pengaruhnya. Nah, itu. Nah, sehingga nanti tabelnya seperti ini, nanti tinggal diberi garis ya. Ini buat garisnya gimana ini? Oh, gini buat garisnya. Nah, nah, kan tabelnya kan jadi seperti ini nanti tabelnya kira-kira. Nah, tebal sekali garisnya. Ya, seperti ini. Nah, itu. Jadi ini kan cara yang paling cepat tuh seperti ini. Nah, sekarang E-nya itu 0. E-nya 0 itu syaratnya itu adalah AB-nya itu, nah ini udah ada, ini E-nya 0 kalau AB-nya 11. Ya sudah, berarti di sini A, B. Ini 1, 1. Nah, berarti jika AB itu 11, maka E-nya 0. Kalau E-nya 0, maka outputnya 1. Nah, CD-nya bagaimana? Nah, CD-nya sudah tidak berpengaruh lagi. Nah, berarti CD di sini nggak ada pengaruhnya. CD-nya bebas. CD-nya itu mau diberi 0 atau 1, itu nggak ada pengaruhnya. Nah, biasanya diberi notasi X. Nah, jadi CD itu outputnya F. F-nya bebas ya, berarti CD ya bebas. Nah, kan gitu kan. Nah, ini tabel ini itu menjadi tabel di gambar 3.43. Nah, lihat di gambar 3.43 itu ada tabel di situ. Nah, itu tabelnya jadi seperti itu. Jadi untuk yang rangkaian 3.42 ini, nah ini dapat digambarkan, dapat dibuat tabel seperti ini. Ya, jadi Y akan 1 jika E-nya 0. Kalau E itu akan 0 jika AB 11. Jadi kalau AB 11, Y pasti 1. CD nggak ada pengaruhnya, CD bebas. Atau Y itu jadi 1 kalau F-nya 1. F1 itu dicapai jika CD 11. Kalau udah CD 11, maka AB bebas. Nah, berarti yang menjadikan output itu 1 adalah AB 11 atau CD 11. Selain itu, output akan jadi 0. Nah, berarti ini tabel kebenaran yang diringkas seperti ini. Nah, nanti kalau mengerjakan soal itu boleh menggunakan tabel kebenaran seperti ini. Ini yang diringkas. Nanti diberi keterangan. X itu berarti bebas. Berarti X itu logikanya boleh 0, boleh 1. Sehingga ini kalau kita isi A, B, C, D 1, 1, 0, 0 ya boleh. 1, 1, 0, 1 ya boleh saja. 1, 1, 1, 1 ya boleh saja. Semuanya itu akan menjadikan Y sama dengan 1.
Nah, itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai di sini ya? Nah, berarti nanti kalau ada soal seperti itu mengerjakannya dari belakang ya. Mengerjakan dari belakang berarti tadi itu ya, ini dari sini Y sama dengan 1 jika inputnya bagaimana. Kalau ini kasusnya kan Y sama dengan 1 jika E0 F0. E0 itu jika A1 B1, F0 jika C1 D1. Berarti Y sama dengan 1 jika AB11 atau CD11. Nah, itu. Oke, ada yang tanya sampai di sini? Nanti dapat diputar ulang nanti ya. Penjelasan saya tahun ini mungkin agak berbeda dengan tahun-tahun kemarin ya, karena mungkin tahun kemarin masih masih mencoba untuk kuliah online bagaimana, sehingga tahun ini ya harapannya lebih lebih baik penjelasannya dibanding dengan tahun kemarin. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau mau melihat video tahun kemarin juga boleh, isinya sama, cuman mungkin cara menjelaskannya yang agak sedikit berbeda. Nah, oke, berarti kita sudah mengenal tadi itu ya, ada lambang alternatif seperti ini, lambang gerbang alternatif yang di atas ini. Nah, ini lambang-lambang ini nanti mungkin digunakan untuk mempermudah analisis contoh tadi itu ya. Contohnya yang ini tadi. Nah, ini kan ini gerbang nomor 3 dapat diganti dengan seperti ini ya. Nah, selain itu kita nanti juga mengenal lambang yang digunakan tapi dengan standar yang lain. Ya, selama ini kita menggunakan lambang-lambang dengan bentuk gerbang itu yang tradisional. Tradisional itu berarti yang biasa digunakan. Tapi nanti ada lambang yang menggunakan IEEE. Nah, ini di halaman 81. Nah, ini ada lambang IEEE itu seperti ini. Ini ya, contohnya ini untuk gerbang. Ya, contohnya untuk gerbang not. Nah, not ini ada yang nanti ada yang menggambarkan seperti ini. Gerbang N ada yang menggambarkan seperti ini di datasheetnya. Ya, nanti kalau kita melihat datasheet itu nanti mungkin akan menemui gambar yang seperti ini. Nah, nanti tidak perlu heran dengan gambar seperti itu karena ini merupakan lambang dari IEEE ini ya. Nah, ini N seperti ini OR, kemudian ini NAND ya. Jadi not itu dilambangkan dengan adanya ini ya, ada apa? Di belakangnya itu ada semacam segitiga seperti ini ya. Ini not. Nah, ini not. Ini NOR seperti ini XOR, XNOR, kemudian buffer itu seperti ini. Nah, itu. Oke, mungkin ada yang ditanyakan? Ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu kita masuk di halaman 86. Ya, tentang De Morgan. Nah, ini hanya merupakan suatu teorema saja. Ada suatu teorema di sini itu yang teorema itu nanti dapat digunakan untuk penyederhanaan persamaan logika. Ya. Ini sebenarnya sudah kita pelajari tadi ya. Tapi ini kan ini kan mungkin akan lebih dijelaskan dengan teorema De Morgan. Apa itu? Ah, ini tadi ini. Ini kan gerbang NAND dapat diganti dengan ini. Nah, ini kalau dibuat kalimat logikanya, gerbang NAND itu seperti ini, gerbang alternatifnya itu seperti ini. Ini alternatifnya. Nah, ini kalau alternatifnya berarti ini. Ini not A diorkan dengan not B. Nah, jadi kalau nanti kita menemui ini, nanti dapat dikonversi ke sebelah kanan. Ini gerbang OR tapi inputnya aktif rendah. Ini gerbang NAND. Yang ini gerbang N tapi inputnya aktif rendah. Ini gerbang NOR. Nah,
ini sebenarnya teorema De Morgan ini sebenarnya sudah kita pelajari tadi itu pada waktu kita belajar tentang gerbang alternatif. Ini ya, ini kan sama. Ya. Jadi sebenarnya kita mempelajari gerbang alternatif tadi itu sama dengan kita belajar gerbang De Morgan sebenarnya. Jadi ini sebenarnya hanya materi yang diulang saja. Materi diulang tapi ini ditemukan oleh De Morgan. Nah, sehingga nanti disebut teorema De Morgan. Nah, ini sudah kita pelajari yang tadi itu. Jadi ini ya, ini jadi gerbang alternatifnya seperti ini. Kalimat matematika seperti ini kan sudah ada sebelumnya di pada waktu kita belajar gerbang alternatif. Nah, ini ya, di bagian atas tadi sudah. Nah, ini sama dengan ini. Nah, ini kan sebenarnya ini kan De Morgan ini. Nah, jadi De Morgan itu sebenarnya bukan materi baru. Kalau kita sudah belajar ini, maka ini otomatis sudah menggunakan De Morgan. Nah, ini kenapa saya bahas sesudah ini, karena ini sebenarnya bukan materi baru De Morgan. Jadi sebenarnya materi-materi itu kan banyak yang sama, tapi kadang-kadang ditekankan. Nah, ini di bagian belakang itu ditekankan bahwa ini itu yang menemukan De Morgan. Ini juga De Morgan ini ya. Nah, ini dua baris ini De Morgan ini semua. Ini menggunakan teorema De Morgan. Nah, ini bukan materi yang baru. Nah, kemudian yang berikutnya ini juga bukan materi baru lagi ya. Jadi sebenarnya materinya itu kan tidak banyak ya materi. Cuman diulang-ulang gitu aja. Diulang-ulang, cuman ada penekanan-penekanan. Jadi kalau mata kuliah ini materinya banyak sekali itu tidak, hanya beberapa materi itu diulang saja. Contoh di halaman 83, aksioma dan teorema aljabar Boole. Nah, ini teorema Boole. Nah, ini halaman 83. Nah, ini juga bukan materi baru, cuman ini diulang saja ini ya. Ya, tadi sudah disebutkan bahwa nanti kalau suatu gerbang logika itu gerbang ini ya, gerbang OR itu kan kalau salah satu inputnya satu maka output satu. Nah, ini cuma ditekankan aja di sini. Ya, biar lebih jelas ini. Ini ditekankan kembali di sini, ya, ditekankan kembali di sini. Ini ya, gerbang OR jika salah satu inputnya itu satu, output satu, gitu. Tadi ya sesuai dengan aturan aktif tinggi aktif rendah, gerbang OR output akan aktif jika salah satu inputnya aktif. Output akan satu jika salah satu inputnya satu. Berarti kalau ini sudah satu, ya ini pasti satu. Yang ini, nah ini nggak ada pengaruhnya. A-nya terserah, A-nya itu mau berapa aja, pasti output satu. Nah, itu. Kalau yang atasnya ini gerbang OR. Kalau salah satu inputnya 0, ya berarti ini A-nya 0, ya ini ikut 0. A-nya 1, ini ikut 1. Berarti kalau ini inputnya 0, berarti output mengikuti input yang A di sini. Nah, ini kan cuman ya kalau hanya utak-utik logika aja ya. Ini kan juga meneruskan yang tadi itu. Kalau ini gerbang OR itu kalau dibuat sama, ini kan berarti ada dua input tapi inputnya dikoppel seperti ini. Ini sama, berarti ini input di sini mengikuti ini. Ini satu, ini ikut satu, ini 0 ikut 0. Nah, kalau ini gerbang OR yang input satu salah satu dibalik, ya berarti ya pasti satu. Contoh ini 0, A-nya 0, berarti 0, 1, output ya 1. A-nya 1, 1, 0, output ya 1 juga. Nah, itu cuma dibalik seperti itu. Nah, itu untuk OR-nya. Kalau untuk N, nah untuk N, ya ini N itu kan mensyaratkan dua-duanya. Output akan satu jika keduanya satu. Kalau salah satu 0, ya output pasti 0. Nah, ini kan sama dengan teori tadi. Kalau ini gerbang N itu mensyaratkan kedua inputnya itu satu agar output satu.
Ya ini agar jadi satu ya dua-duanya satu. Kalau yang satu baru salah satunya, nah berarti ini ya mengikuti A-nya. Kalau ini satu ini jadi satu, kalau ini nol ya jadi nol. Kalau ini ya ini mengikuti inputnya, ini kan di couple. Kalau ini nol ya jadi nol, itu jadi satu. Ya, nah, ini kan sama dengan gerbang buffer ya ini ya. Sama dengan gerbang buffer. Kalau ini, nah ini berarti n di n apa salah satu input di n kan dengan kebalikannya. Ini 01 ya output 0, 10 ya output 0 juga. Nah ini kan cuma otak-atik logika ya. Nah berarti gerbang-gerbang ini itu nanti dapat digunakan untuk semacam suatu saklar ya. Contoh ini ya, gerbang ini ya, N. Ini input A. A itu mau diteruskan ke sini enggak? A itu kan ini inputnya A. A mau diteruskan ke output enggak? Kalau mau diteruskan ke output, ya berarti ini jadikan satu, berarti A-nya keluar ke output. Kalau ini jadikan 0, A-nya tidak keluar. Nah kan gitu. A-nya jadi ya berhenti sampai sini, outputnya 0. Nah ini kan dapat digunakan sebagai saklar, sehingga kita bisa membuat saklar logika. Saklar logika itu dengan gerbang seperti ini. Gerbang N dapat dijadikan saklar logika. Kalau N itu salah satu inputnya satu, maka logika input yang lain akan dikeluarkan ke sini. Kalau salah satu inputnya 0, maka logika sini tidak akan dikeluarkan. Berarti ini kan seakan-akan saklarnya ini kan dalam kondisi on. Ini kondisi off. Nah kan gitu. Off-nya itu logika 0. Nah kalau gerbang OR ya sama. OR kalau salah satu inputnya 0, nah ini input lain akan dikeluarkan ke sini. Tapi kalau salah satu inputnya satu, input yang lain tidak dikeluarkan. Nah, tidak dikeluarkan itu berarti kondisi outputnya sama dengan satu. Berarti ini seakan-akan ini saklarnya di on kan, saklarnya di off kan. Cuman bedanya kondisi off itu kondisi yang outputnya satu. Nah itu. Nah itu ini kan kalau mau digambarkan ya, digambarkan menjadi gelombang itu nanti ada di gambar 3.50. 3.50. Nah ini. Nah ini tadi ini ya. Ini gerbang N. Gerbang N kalau salah satu inputnya itu satu, nah input yang lain keluar ke sini. Ini input A keluar ke sini. Kalau salah satu inputnya 0, ini tidak keluar. Nah itu mudahnya seperti itu. Ini untuk gerbang M. Nah kondisi seperti ini juga sering disebut kondisi yang sebagaimana saklar dalam kondisi on atau enable. Enable berarti input diteruskan ke output. Kalau ini seakan-akan saklar kondisi off, berarti input tidak diteruskan ke output. Nah kondisi enable on atau disable off itu dapat dibentuk dari beberapa gerbang. Menggunakan gerbang N jadi seperti ini. Kalau menggunakan gerbang gerbang NAND itu kan N tapi dibalik. Berarti kalau ini enable, ini ada input, outputnya kebalikannya. Kalau disable, ini ada input, outputnya satu. Kalau ini gerbang OR. Gerbang OR sama seperti tadi ya. Ini kondisi enable, ini input diteruskan ke output. Kondisi disable, input tidak diteruskan ke output. Tapi kondisi disable itu outputnya satu. Nah kalau gerbang NOR ya seperti ini. Gerbang NOR ini input, ini outputnya dibalik. Enable ini input, outputnya jadi 0. Kondisi off itu outputnya untuk gerbang NOR itu berlogika 0. Nah itu berarti gerbang logika itu dapat digunakan untuk saklar. Saklar apa? Saklar untuk data itu bisa. Ini kan data ya. Data 0, 1, 0, 1. Enable berarti datanya keluar.
Kalau ini 0101 disable berarti datanya tidak keluar, nah, kan gitu. Nah, itu gerbang logika yang difungsikan sebagai saklar logika. Ya sebenarnya ini kan hanya mengembangkan itu ya yang sudah kita pelajari kemarin. Jadi ini kan intinya kan ini kan sebenarnya kita kan hanya belajar gerbang logika. Nah, dari gerbang logika itu kan ada tabel kebenarannya. Nah, ini kan hanya merupakan aplikasi tabel kebenaran. Jadi ini sebenarnya bukan materi baru ya. Cuman mengembangkan materi yang sebelumnya. Nah, sehingga kalau dipelajari ya saya kira tidak terlalu sulit karena hanya mengembangkan materi-materi sebelumnya. Nah, mungkin contoh untuk aplikasi ini itu di halaman 89 ya. 89. Nah, ini contohnya. Nah, ini ada input AB, ada input AB. Ini input ini input AB, nah ini ada output NAND. Ya, output N dan output NAND. Kalau AB ini dimasukkan ke gerbang N, ya gerbang N berarti ya sama dengan saklar tadi itu, gerbang N ya. Nah, ini gerbang N ini kan gerbang N berarti kalau salah satu inputnya itu 0, output 0. Salah satu inputnya 1, output mengikuti input yang satunya. Nah, sama seperti ini. Berarti ini keluaran gerbang N salah satu 0. Ini ya 0 outputnya. Nah, 0. Begitu ini di on kan, ini seakan-akan kan di on kan. Nah, ini output mengikuti input. Nah, ini output kan mengikuti input ya. Nah, kalau NAND kebalikannya, saat saklar ini dimatikan atau disable, output 1. Saat di on kan, output kebalikannya. Saat di off kan lagi, output kembali ke 1. Nah, ini kalau dilihat di osiloskop itu nanti akan terlihat ya gambar-gambar seperti ini karena ini merupakan diagram pewaktuan atau timing diagram. Timing diagram itu nanti dapat terlihat di osiloskop. Timing diagram itu diagram berbasis waktu. Timing diagram, time itu waktu ya, berarti diagram berbasis waktu. Semakin ke kanan itu merupakan waktunya semakin bertambah. Nah, ini kan berarti ini kan kebalik, off on gitu kan. Ini kan off, ini on, ini off. Nah, ini kalau dilihat menggunakan osiloskop nanti akan terlihat seperti itu. Kalau nanti dilihat menggunakan simulasi di Berthaus juga terlihat di simulasi osiloskopnya, itu kan jelas seperti itu. Nah, mungkin kemarin yang sudah pernah praktek di lab nanti kan sudah pernah menggunakan osiloskop ya. Nah, nanti kan kelihatan nanti ada, kemarin kita juga sudah pernah mencoba itu melihat gelombang sinus, melihat gelombang kotak. Nah, kan seperti itu. Itu kan berbasis waktu. Ke kanan itu waktu semakin tambah. Nah, nanti suatu saat kita juga akan belajar gelombang berbasis frekuensi. Semakin ke kanan itu semakin bertambah frekuensinya. Nah, nanti itu ada di semester atas nanti ya. Semakin ke kanan semakin bertambah frekuensinya. Itu nanti bukan menggunakan osiloskop, kalau itu menggunakan spektrum analyzer. Nah, di sini kita baru belajar diagram berbasis waktu untuk gelombang digital. Nah, menggunakan ini. Ini contohnya yang menggunakan saklar tadi itu. Ini off, ini on, ini off lagi. Off-nya itu cukup dengan memberikan logika B sama dengan 0. On cukup dengan memberikan logika B 1. Nah, ini aplikasinya seperti itu. Oke, ada yang tanya? Jadi ini kan materi tentang gerbang logika ini kan hanya mengembangkan dari gerbang logika dan tabel kebenarannya. Akhirnya terjadi jauh seperti ini ya. Oke, ada yang tanya? Nah, nanti kalau nggak ada yang tanya, nanti untuk materi pada hari ini sampai di situ. Nanti jangan lupa untuk mengerjakan kuisnya. Nah, kuis itu akan menjadikan tambah pinter. Nah, makanya ada kuis ya. Nah, ini dapat dikerjakan mulai jam 10 sampai jam
1159. Ini tentang gerbang logika. Nah, nanti yang tadi itu nanti akan dikembangkan menjadi gerbang logika yang menggunakan aktif tinggi, aktif rendah. Jadi berbasis dari pengetahuan di sini ya, dari kemampuan kita tadi kan kita sudah mencoba kemarin menggunakan aktif tinggi, aktif rendah. Nah, misalnya ini aktif tinggi gitu kan, dan seterusnya. Nah, nanti dari situ akan kita coba untuk mengerjakan kuis ini, kuis di sini ya, kuis 2 untuk logic gate. Nah, nanti silakan dicoba nanti. Nah, mungkin masih ada waktu sekitar 10 menit nanti. Silakan kalau ada yang mau tanya. Ya, kalau kalau nggak ada, nah mungkin masih ada waktu untuk istirahat 10 menit ya, karena mungkin kalau di depan laptop terus mungkin juga matanya juga lama-lama capek ya. Nah, 10 menit istirahat, nanti setelah itu cobalah kuis ini. Dicoba, percobaannya maksimal 3 kali, kemudian sekali mencoba maksimal waktunya 30 menit. Ya. Oke, ada yang tanya? Kesempatan terakhir. Ya, kalau tidak ada, kita akhiri untuk kuliah kali ini. Nah, nanti minggu depan kita akan mencoba untuk menyederhanakan persamaan logika. Nah, ini maksudnya bagaimana? Nah, persamaan logika itu nanti bisa bermacam-macam. Contohnya ini. Nah, ini kan. Nah, ini kan ada persamaan logika. Ini kan panjang sekali ini kan. Nah, ini kalau yang panjang seperti ini kalau disederhanakan bagaimana? Ternyata bisa disederhanakan. Nah, nanti besok ada caranya. Kalau ini mau dibuat gerbangnya ini kan banyak ini ya. Ini ini ada plus, berarti ini ada or. Ini ada n, berarti banyak sekali. Nah, nanti kalau banyak sekali, kalau dibuat gerbangnya menggunakan IC digital nanti juga akan butuh IC banyak. Karena satu IC digital itu biasanya hanya terdiri dari satu macam gerbang saja. Satu IC digital hanya satu gerbang saja. Nah, misalnya kalau kalian ya melihat di sini ya. Nah, ini internal skematik. Kalau dilihat di sini, ini kan contohnya ini IC NAND. Nah, ini kan hanya satu saja. Satu IC itu hanya satu macam gerbang. Ya, IC NOR, IC NOT, ICN kan satu macam gerbang. Nah, kalau bayangkan kalau gerbangnya banyak, kita butuh berapa IC? Nah, kan repot sekali. Nah, sehingga kalimat matematika yang panjang seperti tadi itu kalau bisa memang kita sederhanakan menjadi yang lebih pendek. Nah, ini yang panjang ini mungkin sama dengan ini, itu bisa. Nah, ini kok bisa? Ya bisa, nanti ada caranya. Sehingga nanti kalau ini kan nanti gerbang ini kan lebih sedikit. Kalau ini kan gerbangnya lebih banyak. Nah, itulah. Jadi nanti kalau nanti kalian jadi rangkaian yang bagus itu bukan yang banyak gerbangnya ya. Rangkaian yang bagus itu malah rangkaian yang sedikit gerbangnya, tapi fungsinya sama. Nah, sehingga nanti kalau membuat tugas akhir itu jangan bangga, misalnya saya membuat rangkaian tugas akhir rangkaiannya sebesar meja, itu malah jelek. Kalau bisa rangkaiannya hanya kecil, mungkin hanya seukuran handphone, tapi fungsinya sama dengan rangkaian yang sebesar meja. Nah, ini yang bagus seperti itu. Rangkaian yang bagus yang komponennya sesedikit mungkin. Nah, diantaranya ini nanti kita akan menyederhanakan rangkaian yang panjang ini jadi yang rangkaian yang pendek ini. Nah, nanti besok nanti ada caranya nanti. Nah, itu aja untuk pembukaan untuk yang besok ya. Dan ini juga nanti tidak teori baru, ini kan cuma meneruskan yang tadi itu. Ada gerbang logik, ada tabel kebenaran ya. Hanya dikembangkan jadi penyederhanaan rangkaian logika. Oke, kalau nggak ada yang tanya, kita sampai sekian. Sampai jumpa minggu depan. Semoga nanti semuanya tetap dalam keadaan sehat selalu, sehingga kita tetap dapat menuntut ilmu, sehingga nanti ya barokah ilmu nanti akan kita dapatkan, apalagi ini di bulan Ramadan. Oke, sampai saya kira sampai Amin. sekian. Ya, ada yang tanya mungkin?
Mas Tidak, Ji. Pak. Oh, tidak. Ya, oke. Ya, nanti silakan dikerjakan kuisnya masih sampai jam 12 malam nanti ya. Sampai jumpa minggu depan.